Saudara-saudari terkasih, bagaimana pantang dan puasa Anda? Semoga usaha Anda selalu berjalan dengan lancar. Di tengah perjuangan kita untuk pantang dan puasa, minggu ini kepada kita justru akan diberikan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Loh, kok bisa? Mari kita ulas bersama-sama bacaan-bacaannya dalam Insap, Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Mari kita awali dengan Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Ini adalah kisah Yesus berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan seorang perempuan di sumur Yakub. Pada ayat yang kelima dan keenam disampaikan bahwa Tuhan Yesus baru sampai ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Dan Yesus kemudian menemukan sebuah sumur bernama Sumur Yakub. Dan kira-kira pada waktu itu, latar waktunya adalah tengah hari jam 12, siang bolong. Lalu dikisahkan bahwa ada seorang perempuan Samaria datang ingin menimba air dari sumur itu. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Nah, saudara-saudari, sampai di sini kita bisa mengambil beberapa hal yang mungkin menjadi konteks dari bacaan ini dan perlu kita pahami bersama. Pertama, Yesus memasuki wilayah Samaria. Perlu kita ketahui bahwa orang Yahudi itu sangat menghindari orang Samaria. Mengapa demikian? Karena orang Samaria itu dianggap adalah orang-orang yang sudah tidak murni. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah bercampur dengan bangsa lain. Padahal untuk orang-orang Yahudi, kemurnian darah itu adalah sesuatu yang penting. Tapi anehnya justru di sini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus masuk ke wilayah Samaria. Maka tidak heran kalau kita menemukan pada ayat yang ke-9, perempuan itu setelah Yesus meminta minum kepadanya berkata kepada Tuhan Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Lalu ada keanehan yang kedua. Keanehan yang kedua adalah perempuan ini menimba air dari sumur jam 12 siang. Ini adalah sesuatu yang aneh untuk masyarakat waktu itu. Karena biasanya ibu-ibu pada waktu itu kalau mau mengambil air dari sumur, biasanya mereka itu datangnya rombongan. Dan biasanya itu tidak dilakukan pada tengah hari. Kalau ada seorang perempuan datang di siang bolong mau mengambil air sendirian, berarti ada sesuatu dengan orang ini. Nah, apa sesuatunya itu? Mari kita lanjutkan. Pada ayat yang ke-10, sementara perempuan ini mau menimba air dari sumur Yakub, Yesus justru menawarinya air hidup. Kalau ada seseorang yang menawari kita akan memberikan air hidup, maka kita mungkin akan bingung. Dan itulah juga yang terjadi pada perempuan ini. Perempuan ini bingung, apa maksudnya air hidup? Maka dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Pada ayat yang ke-13, Tuhan Yesus melanjutkan, "Barang siapa minum air ini," maksudnya air ini itu adalah air dari sumur Yakub itu, "ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, yaitu air hidup, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Saudara-saudari, jelas berarti di sini Tuhan Yesus tidak ingin menawarkan kepada perempuan itu air yang berasal dari sumur itu. Karena air yang berasal dari sumur ini, yaitu air duniawi, air yang biasa kita temukan di dunia ini, itu adalah air yang memang bisa melegakan haus kita, tetapi nanti akan membuat kita haus lagi. Nah, sementara air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah air yang tidak akan membuat kita haus lagi. Di sini Yesus ini menegaskan bahwa semua hal yang sifatnya duniawi itu tidak akan ada yang abadi. Yang abadi itu hanya yang sifatnya rohani. Maka segala sesuatu yang sifatnya duniawi, air, makanan, jabatan, harta benda, segala sesuatu yang hanya ada di dunia ini, itu sifatnya tidak abadi, bisa datang dan pergi kapan saja, dan yang paling penting, tidak akan pernah memberikan kepada kita kepuasan yang sungguh-sungguh. Coba saja mari kita renungkan. Misalnya, apakah Anda pernah puas dengan harta benda yang Anda kumpulkan? Mau seberapa banyak pun harta yang kita kumpulkan, akan selalu muncul rasa tidak puas. Begitu juga misalnya dengan makanan. Apakah Anda pernah makan sesuatu yang membuat Anda puas terus-terusnya tidak perlu makan lagi? Itulah ciri-ciri hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak pernah ada satupun hal duniawi yang akan membuat kita merasa penuh.
Yang bisa membuat kita penuh hanyalah hal-hal yang bersifat rohani dan berasal dari Allah. Itulah yang dimaksud oleh Yesus sebagai air kehidupan. Lalu bagaimana cara mendapatkan air kehidupan itu? Tadi Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku sendiri yang akan memberikannya. Artinya kalau kita mau menerima kepuasan yang sesungguh-sungguhnya, mari kita mendekat kepada sumbernya. Sumbernya siapa? Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat hidup doa yang terawat, lewat usaha pertobatan kita selama masa prapaskah ini. Mari kita lanjutkan ke ayat 16. Kata Yesus kepada perempuan itu, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Tapi perempuan itu berkata, aku tidak mempunyai suami. Disinilah keanehan yang tadi kita temukan di awal akan terjawab. Apa keanehannya? Yesus berkata pada ayat ke-17, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Ternyata perempuan ini sudah punya 5 suami dan yang sekarang ada bersama-sama dengan dia juga bukan suaminya. Maka tidak heran kalau perempuan ini datang mengambil air tidak bersama-sama dengan rombongan ibu-ibu yang lain dan juga tidak pada jam yang wajar. Nah, saudara-saudari, di sini Tuhan Yesus bukan mau mempermalukan perempuan itu. Tujuan dari Tuhan Yesus adalah mendorong perempuan ini supaya mau terbuka di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena usaha pertobatan selalu diawali terlebih dahulu dengan keterbukaan. Kalau kita mau memperbaiki sesuatu, tentu saja kita harus tahu dulu apa yang salah dari diri kita, apa yang perlu diperbaiki. Kalau kita masih menutup-nutupi kesalahan kita dan membuat diri kita tampil sempurna di hadapan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan kita? Itu sama saja dengan menutup celah rahmat dari Tuhan. Supaya ada keterbukaan ruang bagi rahmat Tuhan bekerja dalam diri kita, maka sekali lagi yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Apa yang sebetulnya masih kurang baik, masih perlu diperbaiki di dalam diri kita masing-masing. Pada ayat selanjutnya, perempuan ini kemudian mengganti topik pembicaraan. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau adalah seorang rabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Sekali lagi saudara-saudari, kita perlu memahami bahwa perempuan ini adalah seorang Samaria. Orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang sudah bercampur dengan bangsa lain, sehingga mereka sudah tidak lagi beribadah di bait Allah Yerusalem. Maka dikatakan di sini bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Karena mereka tidak bisa beribadah di Yerusalem, tidak bisa beribadah di bait Allah. Mereka sudah tidak dianggap lagi sebagai orang Yahudi asli. Sementara orang-orang Yahudi yang masih asli itu memegang tradisinya, mereka beribadah di bait Allah Yerusalem. Tapi setelah perempuan itu berkata demikian, pada ayat 21 Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tuhan Yesus ingin memperbarui cara pandang tentang peribadatan. Dia mengatakan, yang penting itu sekarang bukan lagi tempatnya di mana, bukan lagi soal ini di gunung atau ini di Yerusalem, di bait Allah, bukan lagi itu. Pada ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi, yang terpenting ternyata bukan lagi tempatnya, tetapi yang terpenting adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa di dalam roh itu artinya kita sudah tidak lagi terikat pada aturan-aturan yang sifatnya lahiriah. Misalnya, dalam tradisi Yahudi, mereka sangat ketat sekali kalau sudah berurusan dengan peribadatan, misalnya yang berhubungan dengan kurban. Kalau mempersembahkan kurban tertentu, maka ada aturannya. Hewannya harus begini, dikurbankan dengan cara begitu, dan seterusnya. Padahal yang terpenting dalam sebuah peribadatan atau penyembahan kepada Allah itu adalah sekali lagi hal-hal yang sifatnya rohani. Roh bukan lagi yang pertama-tama adalah yang lahiriah, tapi yang berkaitan dengan roh. Relasi kita dengan Allah dibangun pada tataran spiritual, pada tataran rohani, bukan pada tataran jasmani.
Selain dalam roh, tadi Tuhan Yesus juga mengatakan dalam kebenaran. Saudara-saudari, kalau kita buka Injil Yohanes bab 14 ayat 6, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Artinya, kalau Yesus mengatakan menyembah Bapa di dalam kebenaran, berarti menyembah Bapa di dalam diri Tuhan Yesus, Sang Kebenaran. Sebagai orang Kristen, kita menyembah Allah dengan perantaraan Tuhan Yesus, Sang Firman Allah. Maka kita sudah membuat keputusan yang tepat. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau mau menyembah Bapa dengan benar, itu kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia mengatakan Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ayat ke-25, perempuan itu berkata kepada Tuhan Yesus lagi, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Lalu kemudian Yesus menjawab dia, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Saudara-saudari, bacaan Injil ini diambil dari Injil Yohanes bab 4. Menarik sekali bahwa pemberitaan bahwa Yesus adalah seorang Mesias itu disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan pertama-tama kepada para pemuka agama, orang-orang yang penting, orang-orang Yahudi yang katanya masih murni. Bukan, justru Yesus mengungkapkan rahasia bahwa Dia adalah seorang Mesias kepada seorang perempuan Samaria yang bahkan dikatakan di sini adalah orang yang berdosa. Ini menandakan bahwa Yesus datang ke dunia sebagai Mesias itu bukan mau mengagungkan orang-orang yang besar, tetapi justru mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bukan orang sehat yang butuh tabib, tetapi orang sakit. Maka sekali lagi, yang diperlukan dalam usaha pertobatan kita adalah keterbukaan di hadapan Allah, mengakui bahwa kita itu sungguh rapuh. Kalau kita memasang banyak tameng, memasang banyak topeng, menampilkan kesempurnaan, maka usaha pertobatan kita akan menjadi sulit. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau kita merasa diri punya banyak kesalahan, tidak apa-apa. Karena Tuhan Yesus berkenan untuk hadir, menyembuhkan, dan menyelamatkan kita. Dan pada ayat yang ke-28 dikisahkan bahwa perempuan itu pergi meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Menarik sekali bahwa perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, kemudian pergi ke kota. Ini adalah simbol yang penuh dengan makna. Tadi perempuan itu datang ke sumur untuk mengambil air. Itu adalah tujuan pertamanya. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Yesus, apa yang tadi menjadi tujuan pertamanya, justru dia tinggalkan begitu saja, kemudian dia pergi ke kota memberitakan bahwa saya baru ketemu dengan orang yang luar biasa, apakah mungkin dia ini adalah Kristus yang kita nanti-nantikan. Tempayan yang dia tinggalkan itu mewakili hal-hal yang menjadi beban hidupnya selama ini. Mungkin dia selama ini menanggung banyak malu, banyak orang membicarakan dia karena mungkin dia banyak dosanya. Tapi sekarang dia meninggalkan tempayan itu. Dia berubah menjadi manusia yang baru, meninggalkan manusia yang lama. Bahkan tidak hanya meninggalkan tempayannya, dia berlari ke kota. Bayangkan, seorang yang dikatakan banyak dosanya, mungkin banyak diomongin orang, dia justru menjadi orang yang berani pergi ke kota, menemui banyak orang, kemudian memberitakan bahwa di sana saya baru berjumpa dengan orang yang luar biasa. Mungkinkah dia itu Kristus? Kalau kita pakai logika kita, seharusnya orang yang banyak dosanya dan banyak diomongin orang tidak akan berani melakukan itu. Inilah yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai air hidup. Perempuan ini itu sudah menerima air hidup. Hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Dan bukan sukacita yang kaleng-kaleng. Ini sukacita yang beneran berasal dari Tuhan. Saking dia bersukacitanya, dia pergi memberitakan Kristus. Pada ayat selanjutnya, ayat 31, para murid Yesus mengajak Yesus untuk makan. "Rabi, makanlah." Tapi pada ayat selanjutnya Yesus mengatakan, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Apa itu makanan yang tidak dikenal? Ayat 34 menegaskannya.
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudari, makanan itu adalah sesuatu yang menopang kehidupan, menjaga supaya kehidupan tetap berlangsung. Dia mau mengatakan kepada kita bahwa sumber kehidupannya, sumber energi untuk Yesus itu adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Dia yang mengutus Yesus, yaitu Bapaknya. Apa yang dikehendaki oleh Bapaknya? Tentu saja Yesus datang ke dunia, menjadi manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, merasakan bahagia, merasakan sedih, merasakan penderitaan, bahkan tidak hanya sekedar penderitaan biasa. Dia berani menjalani tugasnya untuk menebus dosa manusia dengan wafat di salib. Tadi dalam ayat yang ke-34 dikatakan, selain melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, Yesus juga mengatakan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Anda buka Yohanes bab 19 ayat 30, ketika Tuhan Yesus menjelang wafat, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes adalah sudah selesai. Kita melihat ada satu kata yang sama di sini, kata selesai. Dalam bacaan Injil untuk minggu ini, Yesus mengatakan Dia mau menyelesaikan pekerjaannya. Dan nanti ketika sudah berada di salib dan menjelang wafat, Dia mengatakan sudah selesai. Artinya, pekerjaan yang dimaksud di sini adalah menjalani penderitaan, memikul salib, dan wafat di salib untuk menebus dosa dunia. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus mengatakan, pandanglah ladang-ladang yang sudah siap untuk dituai. Maksudnya, pandanglah sekitar orang-orang Samaria yang ada di sana. Lihat, mereka sedang berbondong-bondong berjalan dari kota untuk datang kepada Yesus setelah menerima pemberitaan dari perempuan tadi. Para murid diajak untuk ikut dalam pekerjaan Yesus, yaitu menyelamatkan orang-orang ini. Orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang siap untuk diselamatkan. Karena tadi perumpamaan yang digunakan oleh Yesus adalah ladangnya sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Ayat 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Maksudnya adalah, Tuhan Yesus adalah sang penaburnya, dan yang menuai itu adalah para rasulnya. Dan memang benar, pada akhirnya akan ada saatnya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan para rasulnya yang kemudian melanjutkan karyanya Tuhan Yesus. Merekalah yang menuai apa yang sudah ditaburkan oleh Tuhan Yesus. Sampai dengan hari ini kita mewarisi tugasnya para rasul, yaitu menuai apa yang sudah ditaburkan oleh Tuhan Yesus. Benih-benih baik yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus di dunia ini, kita yang mengerjakannya. Dengan cara apa? Dengan melakukan hal-hal baik yang bisa kita usahakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah menerima benih kebaikan itu dari Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana benih itu kita olah, kita kembangkan supaya menjadi berbuah untuk orang-orang dan dunia di sekitar kita. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Jadi, memang benar ternyata pemberitaan perempuan itu yang tadi diubah hidupnya oleh Tuhan Yesus ternyata berpengaruh terhadap banyak orang. Orang-orang mulai percaya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun, maksudnya Yesus, tinggal di situ 2 hari lamanya. Setelah 2 hari tinggal di situ, apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau tadi pada ayat yang ke-39 dikatakan bahwa orang-orang menjadi percaya karena kesaksian perempuan itu, maka pada ayat yang ke-42 dikatakan bahwa kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Artinya setelah mereka mengalami Yesus
tinggal bersama dengan Yesus, mereka akhirnya menjadi percaya atas pengalaman mereka sendiri. Bukan lagi kata si perempuan itu, bukan lagi kata orang lain, tetapi diri mereka menjadi percaya karena pengalaman mereka sendiri. Nah, saudara-saudari, kalau mau kita tarik benang merahnya dari bacaan Injil ini, maka kita bisa melihat sebuah pola. Yesus mulai menjangkau satu orang yang jiwanya dikatakan mungkin hancur, mungkin berdosa, yaitu si perempuan yang tadi mengambil air dari sumur Yakub. Kemudian, setelah dia menjangkau perempuan itu, dia berusaha untuk membuka akar masalahnya. Setelah itu, perempuan itu kemudian merasa diubah oleh Tuhan Yesus, dan perempuan yang tadi jiwanya hancur itu, yang merasa diri banyak dosanya itu, tidak percaya diri untuk berjumpa dengan orang lain, sekarang menjadi berani. Dan orang yang berani ini kemudian mewartakan Yesus kepada orang-orang lain. Sehingga orang-orang lain pun ikut pengen merasakan rahmat keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan akhirnya semakin banyaklah orang yang merasakan rahmat keselamatan itu. Dari satu orang yang tadi jiwanya hancur, perlahan-lahan Tuhan Yesus bisa menyelamatkan banyak orang. Maka jangan meremehkan usaha pertobatan kita secara pribadi. Karena apa yang kita usahakan dalam diri kita sendiri, ketika kita nanti sudah berhasil untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik dalam kehidupan kita, nanti efeknya bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi pasti juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan, kalau sebelumnya Anda adalah orang yang suka marah-marah, tetapi dalam masa Prapaskah ini Anda berusaha belajar untuk menjadi lebih sabar, maka kesabaran Anda itu tidak hanya akan bermanfaat untuk diri Anda saja, tapi juga akan bermanfaat untuk banyak orang di sekitar Anda. Nah, saudara-saudari, mari sekarang kita lanjut ke bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran bab 17 ayat 3 sampai 7. Ini adalah kisah yang menceritakan bangsa Israel sudah berhasil keluar dari Mesir, mau menuju tanah terjanji, tetapi mereka sedang berada di dalam perjalanan, yaitu di padang gurun. Dan mereka malah mengeluh-ngeluh karena merasa bahwa Tuhan tidak menyertai perjalanan mereka. Pada ayat yang ketiga dikatakan, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Seakan-akan keputusan untuk keluar dari tanah Mesir dan berjalan di padang gurun itu ternyata keputusan yang salah. Maka mereka mengadu kepada Musa. Pada ayat yang keempat dikatakan bahwa Musa berseru kepada Tuhan, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Musa pun merasa tertekan. Gimana nih, bangsa yang saya pimpin ini mulai protes kepada saya. Maka Musa curhat kepada Tuhan. Lalu pada ayat yang kelima, Tuhan berkata kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah." Ini adalah peristiwa ketika Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, karena bangsa Mesir tidak mau mendengarkan Tuhan. Waktu itu, Musa mengetukkan tongkatnya ke sungai Nil, sehingga air di sungai Nil ini kemudian berubah menjadi darah. Nah, tongkat yang sama diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa untuk dibawa. Ayat yang ke-6 mengatakan, "Aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu." Tuhan sendiri menempatkan dirinya di atas gunung batu, padahal gunung batu itu nanti akan diketok oleh tongkatnya Musa. Tadi kita ingat, pukulan dari tongkat Musa itu adalah pukulan untuk memberikan hukuman kepada bangsa Mesir. Harusnya bangsa Israel yang mengeluh-ngeluh ini juga menerima ketokan dari tongkatnya Musa. Tetapi Allah justru memerintahkan Musa untuk mengetokkan tongkat itu bukan kepada bangsa Israel, tetapi kepada gunung batu itu, yang dimana di situ Tuhan berdiri. Ini adalah sebetulnya sebuah nubuat, sebuah ramalan, bahwa suatu hari ini akan terjadi. Terjadinya dalam diri siapa? Terjadinya dalam diri Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya. Yang berdosa orang lain, tetapi yang mendapatkan hukuman adalah Tuhan Yesus. Sama seperti peristiwa di padang gurun ini. Yang berdosa adalah bangsa Israel, tetapi Allah justru meminta Musa untuk mengetokkan tongkatnya ke gunung batu, tempat di mana Allah berdiri.
Seakan-akan jadinya Allah menggantikan posisi manusia yang berdosa. Persis itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia menggantikan posisi manusia, posisi kita yang berdosa ini. Seharusnya yang dihukum di salib itu kita. Saya, Anda, kita semua yang berdosa ini harusnya kita yang disalib. Akan tetapi hukuman salib itu kemudian diambil semuanya, posisi kita digantikan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ketujuh, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Menariknya bangsa Israel bertanya-tanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudari, mungkin itu adalah pertanyaan yang sering juga kita tanyakan kalau kita sedang berada dalam situasi yang sulit. Sebetulnya Tuhan itu menemani saya atau tidak sih? Tetapi Tuhan justru menjawab keraguan mereka dengan kasih sayang yang besar. Sekarang mari kita lihat bacaan kedua yang diambil dari Roma bab 5 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 5-8. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini ditegaskan bahwa kita dibenarkan oleh iman. Karena sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang bersalah. Tetapi karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita menjadi benar, dibenarkan oleh iman. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman yang seharusnya tadi kita ambil. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita mendapatkan kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Ingat, tadi kita mendengar kata roh di dalam bacaan Injil yang berkaitan dengan air hidup. Kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita mengingat bahwa hal-hal yang sifatnya abadi itu hanyalah hal-hal yang sifatnya rohani. Sementara hal yang sifatnya jasmani, fisik, duniawi itu tidak pernah ada yang abadi. Kepada kita dikaruniakan kasih karunia Allah oleh Roh Kudus. Artinya kasih karunia ini bukanlah kasih karunia yang fana, tetapi kasih karunia yang abadi, yang kekal, yang bisa membuat kita merasa penuh dan sempurna. Sama seperti air kehidupan tadi, yang membuat kita menjadi tidak pernah haus lagi. Kita akan selalu merasa penuh dan puas. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ditegaskan, Tuhan Yesus wafat di salib itu untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Yang seharusnya ada di salib itu adalah kita. Kita yang seharusnya menanggung hukuman, tetapi hukuman itu kemudian ditanggung oleh Tuhan Yesus seluruhnya. Saudara-saudari, melalui bacaan-bacaan minggu ini semoga kita diingatkan bahwa pada akhirnya semua usaha pertobatan kita, pantang dan puasa kita, derma yang kita lakukan, aneka macam hal apapun, hal-hal baik yang sedang kita usahakan ini, semoga tidak hanya berhenti di tataran fisik, lahiriah, duniawi saja, tetapi kita memaknainya sampai ke level yang rohani. Pantang dan puasa itu bukan supaya tubuh kita tetap kurus, bukan juga supaya pengeluaran kita jadi irit, tetapi pada akhirnya semuanya itu dipersembahkan dan dipersatukan dengan doa yang sifatnya rohani untuk pertumbuhan spiritual diri kita. Dan jangan lupa tadi kita belajar dari perempuan Samaria di bacaan Injil, pertobatan pribadi dia ternyata bisa berdampak kepada banyak orang. Sama, pertobatan diri kita pun akan berdampak kepada banyak orang. Maka jangan pernah meremehkan usaha pertobatan kita hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.